Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya dalam program My Way. Malam hari ini saya akan membawakan pembenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 dengan tema Iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus mempunyai iman walaupun sebesar biji sesawi bisa menggunakan gunung. Apa gunung permasalahanmu, saudara dan saya? Saya tidak tahu, tapi saudara dan saya yakin bahwa Tuhan sanggup menolong persoalan kita. Apapun sakit penyakit kita, apapun masalah hidup kita, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, yaitu kesetiaan dan ketaatan kita kepada Dia. Karena waktu Tuhan dengan waktu kita tidak sama. Apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, mungkin saat ini tidak sama. Dan ketika doa-doa kita yang kita panjatkan dan Tuhan belum jawab, sudah seminggu, sebulan, bahkan setahun, beberapa tahun, masihkah kita mau tetap setia dan taat kepada Tuhan? Nah, ketika kita sudah mulai bimbang, firman Tuhan mengatakan bahwa orang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Coba kita baca di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita jangan bimbang. Karena orang bimbang tidak mendapatkan sesuatu. Apapun yang kita alami, berdoa, yakinlah bahwa Tuhan sanggup. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terindah dalam hidup saudara dan saya. Rencanamu bukanlah rancangan Tuhan, kata Tuhan. Waktumu bukanlah waktu Tuhan. Dan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan, apa yang kita rancangkan, semuanya itu adalah baik. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang kita minta kepada Tuhan, belum tentu kita terima seperti apa yang kita minta. Bahkan apa yang Tuhan berikan kepada kita melebihi apa yang kita minta kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa kesusahan kita, Dia tahu apa kelemahan kita. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki iman kita. Kita harus punya iman kepada Tuhan. Walaupun iman kita dikatakan sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Apa masalah dan gunung masalah kita? Apa gunung pergumulan hidup kita? Dengan iman yang sebesar biji sesawi kita dapat memindahkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi dikatakan bahwa iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki bahwa iman kita senantiasa dibina semakin kuat dan semakin besar iman kita. Sebab dikatakan bahwa
Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih oleh kasih dalam Tuhan, janganlah pernah kita bimbang dalam hidup kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan tahu. Firman Tuhan mengatakan bahwa selai rambut pun Tuhan tahu, jumlah rambut pun Tuhan tahu. Oleh sebab itu kalau kita bimbang, kita khawatir akan keadaan kita, firman Tuhan sudah jelas katakan, apakah dengan kekhawatiranmu dapat menambah sehasta dari umurmu? Firman Tuhan sudah jelas, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu bimbang dalam menghadapi hidup masalah kita. Satu kata kunci, kita harus tetap setia, kita harus tetap taat kepada Tuhan, bahwa hidup kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, renungan pada malam hari ini. Biarlah renungan malam hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.